Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Arki Detual dengan NIM 24103112 Perkenalkan, nama Jocelyn Vincent Manuel dengan NIM 24103112100015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Zaman dengan NIM 24103112100007. Jadi kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi keuangan yang ada di PPT kami. Oke, yang pertama adalah pengertian dan fungsi keuangan. Fungsi keuangan merupakan salah satu fungsi penting dalam kegiatan perusahaan. Terjadinya perusahaan besar mampu memiliki kebutuhan dana yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengembangkan usahanya adalah salah satu unsur yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mengelola fungsi keuangannya. Dalam mengelola dana, baik itu untuk individu, bisnis atau organisasi, proses ini melibatkan berbagai kegiatan yang sangat penting seperti perencanaan, pengalokasian, dana, pengendalian, dan evaluasi keuangan untuk mencapai tujuan finansial secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, ini bukan sekedar menjaga agar angka di buku besar tetap seimbang, tetapi juga tentang memaksimalkan setiap sen yang diperoleh, diinvestasikan, dan dibelanjakan. Berikut beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada perencanaan keuangan, yang kedua ada penganggaran, yang ketiga ada pengelolaan dana, yang keempat ada pengawasan keuangan, yang kelima ada pencairan sumber dana, yang keenam ada investasi, yang ketujuh ada manajemen risiko keuangan, yang kedelapan ada penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir ada analisis keuangan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya yaitu fungsi utama manajemen keuangan. 1. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Yang demikian, dalam perusahaan kegiatan tersebut tidak terbatas pada bagian keuangan. Kedua, manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market. Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktivitas perusahaan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kalau kegiatan memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial, maka kegiatan menanamkan dana membuat perusahaan memiliki aktiva real. Yang ketiga, dari kegiatan menanamkan dana atau disebut investasi, perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Dan kata lain, diharapkan diperoleh laba. Laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik dana atau pasar keuangan, atau diinvestasikan kembali ke perusahaan. Keempat, dengan demikian manajer keuangan perlu mengambil keputusan tentang penggunaan dana atau disebut sebagai keputusan investasi, perolehan dana. Yang selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. 1. Profit risk approach. Dalam hal ini, manajer keuangan tidak hanya sekadar mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan risiko yang bakal dihadapi. Kedua, liquidity dan profitability merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk studi kasusnya itu kami membawakan Lo Heng Hong, yang memang ada seorang investor sukses di Indonesia yang sering disebut juga sebagai Warren Buffett di Indonesia. Hubungan Lo Heng Hong dengan materi fungsi keuangan berkaitan dengan bagaimana prinsip dan praktik investasi yang ia jalankan mencerminkan beberapa fungsi keuangan, terutama di aspek investasi, analisis keuangan, dan pengelolaan risiko. 1. Investasi. Lo Heng Hong terkenal dengan strategi investasi nilai, di mana ia memilih saham-saham under value yang memiliki pertumbuhan jangka panjang. Prinsip ini sejalan dengan fungsi investasi dalam manajemen keuangan, yaitu menempatkan dana pada aset yang diharapkan. Kedua, analisis keuangan. Sebagai investor yang mendalami prinsip value investing, Lo Heng Hong sangat mengandalkan analisis keuangan dalam memilih saham. Ia menganalisis laporan keuangan perusahaan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas untuk memahami kesehatan finansial perusahaan. Ketiga, manajemen risiko keuangan. Lo Heng Hong sangat berhati-hati dalam memilih saham, berusaha meminimalkan risiko dengan memilih perusahaan yang memiliki prospek jangka panjang dan nilai intrinsik yang lebih tinggi dari harga pasarnya. Keempat, pengendalian keuangan. Dalam investasi, Lo Heng Hong menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan portofolio. Ini mencakup kemampuan untuk tetap tenang saat pasar berfluktuasi dan memegang saham dalam jangka panjang.
Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah Lok Heng Ong sebagai investor sukses menerapkan prinsip fungsi keuangan dalam strateginya dengan menggunakan analisis fundamental untuk menilai nilai intrinsik perusahaan, memprioritaskan manajemen risiko melalui pemilihan saham under value, serta menerapkan diversifikasi untuk mengurangi risiko. Oke, segitu saja dari kelompok kami. Salah yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.